sampai 2 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, yuk kita kenalan sama bayi kecil yang baru lahir. Dia belum bisa berjalan, belum bisa bicara, tapi pelan-pelan dia akan tumbuh loh. Yuk kita lihat sama-sama. Nah, yang pertama itu ada perkembangan biologis atau fisik. Bayi tumbuh sangat cepat di usia ini. Berat badannya bisa naik 2 kali lipat di usia 6 bulan dan 3 kali lipat saat usia 1 tahun. Tinggi badannya juga tambah cepat. Selain itu, tetap berkembang pesat. Mereka mulai bisa mengenali suara, cahaya, dan sentuhan. Contoh, bayi bisa mulai mengenali suara ibunya atau tertarik pada benda bergerak. Perkembangan kognitif atau berpikir. Bayi mulai belajar dengan cara melihat, menyentuh, dan mendengar. Mereka belajar bahwa benda tetap ada walau tidak terlihat. Misalnya, mainan yang disembunyikan tetap ada. Contoh, bayi mulai belajar menggenggam tangan ibunya. Yang ketiga, perkembangan motorik atau gerakan. Motorik, bayi berkembang dari yang awalnya hanya bisa menggenggam, refleks sampai bisa duduk, merangkak, berdiri, dan berjalan. Gerakannya makin terarah dan terkontrol. Contoh, bayi belajar duduk sendiri di usia 6-8 bulan dan berjalan di sekitar usia 1 tahun. Perkembangan sosio-emosional. Yang terakhir ada perkembangan emosional dan sosial. Bayi mulai mengenali siapa yang dekat dengannya, seperti ibu atau ayah, dan merasa nyaman jika bersama mereka. Mereka juga mulai mengekspresikan emosi seperti tersenyum, menangis saat ditinggal, atau takut pada orang asing. Contoh, bayi menangis saat ibunya pergi dan tersenyum saat melihat wajah yang dikenalinya. Contohnya, bayi mulai bisa mengekspresikan perasaannya ketika diajak berinteraksi. Dia sudah bisa merespon pada saat diajak bermain. Masa kanak-kanak rentan usia 2-6 tahun. Perkembangan biologis atau fisik. Jadi, pertumbuhan fisik masih berlanjut meskipun lebih lambat dibandingkan masa bayi. Anak mulai lebih aktif secara fisik dan memiliki banyak energi. Sistem kekebalan tubuh semakin kuat. Contohnya, seorang anak usia 3 tahun mengalami pertambahan tinggi badan dan berat badan secara bertahap. Ia mulai memiliki postur tubuh yang lebih tegap dan mampu menyeimbangkan gerak pada tubuhnya seperti berlari, meloncat, dan bermain. Perkembangan kognitif atau berpikir. Jadi, perkembangan kognitif pada anak merujuk pada proses perkembangan kemampuan berpikir, belajar, mengingat, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Contohnya, anak usia 4 tahun mulai berpikir menggunakan simbol. Misalnya dengan menggambar untuk mewakili objek yang sebenarnya. Perkembangan motorik atau gerakan. Perkembangan motorik adalah kemampuan mengendalikan gerakan tubuh melalui kegiatan-kegiatan yang dikoordinasikan antara susunan saraf, pusat, dan otot. Ini melibatkan perkembangan otot dan saraf yang memungkinkan anak untuk melakukan gerak-gerakan tertentu. Contohnya, anak usia 5 tahun mulai mampu menggunting kertas membentuk pola sederhana dan mampu menjahit membentuk pola. Perkembangan sosio-emosional. Perkembangan sosio-emosional pada anak adalah proses belajar dan pertumbuhan dalam hal interaksi sosial dan pengelolaan emosi.
ini mencakup kemampuan anak untuk berinteraksi dengan orang lain, memahami dan mengelola perasaan sendiri, serta membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Contohnya, anak sering bermain dengan teman sebayanya. Anak juga terkadang mudah tantrum jika keinginannya tidak terpenuhi. Masa remaja usia 12 sampai 18 tahun. Perkembangan biologis atau fisik. Saat tubuh mengalami perubahan karena pubertas, hormon dalam tubuh juga berubah. Hormon ini membuat remaja mulai merasakan ketertarikan pada lawan jenis. Perkembangan kognitif atau berpikir adalah perkembangan cara berpikir, memahami, mengingat, dan memecahkan masalah. Pada masa remaja di usia 12-18 tahun, anak mulai berpikir lebih logis, abstrak, dan kritis. Contohnya yaitu seperti anak remaja sudah mampu berdiskusi dan berdebat secara logis. Perkembangan motorik atau gerakan, yaitu perkembangan kemampuan gerak tubuh. Saat remaja usia 12-18 tahun, otot-otot tubuh menjadi lebih kuat dan terkoordinasi, sehingga mereka lebih mahir dalam melakukan aktivitas fisik dan keterampilan tangan. Contoh untuk motorik kasar yaitu berlari, melompat, bermain sepak bola, menari, atau berenang. Dan contoh untuk motorik halus ialah mampu menulis dengan rapi, menggambarkan detail, bermain alat musik, dan mengetik. Perkembangan sosio-emosional. Perkembangan sosio-emosional adalah perkembangan emosi dan cara remaja berhubungan dengan orang lain, termasuk keluarga, teman, dan lingkungan sosialnya. Pada usia 12-18 tahun, remaja mulai memahami dan mengekspresikan perasaan dengan lebih kompleks, serta mencari jati diri dan penerimaan dari kelompok sosial. Contohnya yaitu, remaja mulai mengenali perasaan sendiri, membangun hubungan sosial, mencari jati diri, dan cenderung lebih dekat dengan teman daripada keluarganya. Usia 18 tahun ke atas. Perkembangan biologis atau fisik. Jadi, pada masa dewasa, kondisi fisik sudah mencapai kematangan yang maksimal. Tubuh juga sudah mencapai tinggi dan berat badan maksimal, serta fungsi organ reproduksi dan hormon relatif stabil. Contohnya, seseorang atlet menunjukkan fisik yang optimal. Kemudian, semakin lama akan mengalami menopause, sehingga mulai rabun dan terjadinya penurunan daya tahan tubuh. Perkembangan kognitif atau berpikir. Pada usia dewasa, mereka sudah mampu berpikir secara kompleks, mampu mempertimbangkan emosi, logika, dan relativitas. Contohnya, mereka mulai memikirkan masa depan seperti karir, menikah, dan mencari pengalaman hidup. Perkembangan motorik atau gerakan. Pada masa dewasa, merujuk pada kemampuan fisik seseorang untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan gerakan tubuhnya. Pada masa dewasa, kemampuan motorik cenderung stabil, tetapi bisa mulai menurun secara perlahan, tergantung usia, gaya hidup, kebugaran fisik, dan kesehatan umum. Contohnya, pada masa dewasa, seseorang mampu melakukan aktivitas optimal karena otot masih mempunyai energi yang kuat. Tetapi, semakin bertambahnya usia, energi otot semakin berkurang, sehingga gerak pada tubuh terbatas karena faktor usia. Perkembangan sosio-emosional. Pada masa dewasa, perkembangan sosio-emosional adalah proses di mana orang dewasa belajar memahami, mengelola, dan mengekspresikan emosi mereka
serta menjalin hubungan sosial dengan orang lain secara lebih matang dan stabil. Ini mencakup perubahan dalam cara berpikir, merasakan, dan berinteraksi dengan lingkungan sosial. Contohnya, seseorang belajar mencintai dan berteman, kemudian bekerja dan merawat keluarga.